Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, di malam yang lumayan cukup dingin ini, dan karena angin berhembus lumayan cukup kencang ya, jadi pakai topi gitu ya, kalau enggak takutnya pusing. Nah, ada satu cerita dari Mbak Puji di Surabaya. Mbak Puji itu menceritakan tentang satu kejadian atau pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2003. Jadi pada saat itu Mbak Puji sama suaminya Mas Reno ini pindah rumah. Jadi sebelumnya Mbak Puji keluarganya Mbak Puji itu, suaminya Mas Reno itu kan ikut sama mertua begitu ya, sama orang tuanya Mbak Puji, sampai punya anak. Waktu itu anaknya juga udah lumayan cukup gede ya, sekitar 3 tahun. Nah, setelah anaknya 3 tahun tersebut, Mas Reno kebetulan itu dapat kayak semacam ada satu bagian dari orang tuanya, kayak mendapat waris lah. Mas Reno punya sebuah itu tadi rumah waris yang sebenarnya itu udah diberikan lumayan cukup lama, tapi karena kondisinya itu belum siap pakai, jadi ada beberapa kerusakan di sana dan butuh renovasi. Dan untuk renovasi itu kan tentu saja butuh dana yang nggak sedikit ya. Setelah nabung, alhamdulillahnya semuanya itu berjalan lancar dan ya wis, uang itu dipakai buat renovasi sampai rumah itu pun siap untuk ditempati. Setelah menimbang, berdiskusi dan sebagainya, akhirnya mereka pun ya sudah memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut ya. Rumah yang ukurannya itu lumayan cukup besar, makanya itu tadi renovasi itu juga dananya itu tidak sedikit lah, butuh waktu bertahun-tahun juga. Nah, tinggal di sana awal-awal itu semuanya baik-baik aja, dan ya seperti umum di kampung tersebut, ini lokasi rumahnya itu di area perkampungan ya. Ya ada acara selamatan, ada acara apa, ngundang tetangga kanan kiri dan sebagainya itu udah dilakukan. Dan memang di awal-awal beberapa orang begitu ya, tetangga itu sempat ngomong sama Mas Reno, Mas Reno sampean itu udah takut tinggal di sini gitu kan. Loh, takut apa Pak gitu kan? Yo, ini kan rumah udah lama nggak ditempatin. Ya mau gimana lagi Pak gitu kan. Ini kan toh rumah juga udah dibenerin, udah direnov. Sekarang kondisinya udah bagus seperti ini gitu. Ya banyak yang ngomong gitu. Ada beberapa warga yang sempat ngomongin seperti itu. Cuman saat ditanya balik sama Mas Reno, kenapa gitu ya? Kenapa harus takut? Itu nggak ada jawaban apapun. Ya enggak, soalnya jawabannya paling mentok itu soalnya rumah ini kan udah lama nggak ditempatin, udah hanya sebatas itu. Nggak peduli dengan omongan-omongan tersebut, apalagi ya Mas Reno, Mbak Puji itu ya percaya dengan hal seperti itu, cuman bukan orang yang apa ya, orang yang ngurusin masalah begituan lah intinya. Bodoh amat untuk masalah kayak gitu tuh ada, cuman ya bagi mereka dunia mereka, bagi kami dunia kami, intinya kayak gitu ya. Singkat cerita, tinggallah di rumah tersebut. Awal-awal itu Mbak Puji juga sempat kepikiran, ya sempat diceritain sama Mas Reno, ini beberapa warga itu ngomong begini gitu ya. Ya mereka tuh cuman ketawa-ketawa doang awalnya, tapi di balik itu sebenarnya kayak Mbak Pujinya sendiri tuh juga mikirin. Kalau Mas Reno itu lebih cenderung cuek gitu ya. Cuman itu istrinya tuh sempat kepikiran, tapi ya wis lah. Toh selama ini udah beberapa hari tinggal di sini juga baik-baik aja, nggak ada masalah apapun gitu ya. Akhirnya wis, sekitar 1 minggu tinggal di sana, nggak ada yang namanya aneh-aneh begitu, itu semuanya tuh biasa aja. Lagian selama 1 minggu tersebut, waktu juga banyak terpakai itu untuk beres-beres rumah gitu ya, nata-nata ini naroknya enaknya di mana dan sebagainya kayak gitu ya, lebih sibuk lah. Nah setelah 1 minggu udah mulai agak sedikit tenang nih ya, udah nggak ada kegiatan ini itu,
benar-benar capek banget lah. Nah ini anaknya Mas Reno sama Mbak Puji itu kan udah tidur ya di kamar. Mereka tuh berada di ruang tengah, lagi duduk di sana berdua. Malam mungkin sekitar jam 10-an, anak udah tertidur, pintu itu sengaja dibuka. Jadi misalkan anak tiba-tiba bangun, nyariin emaknya atau bapaknya, ya mereka berdua itu ngedenger gitu, jadi bisa langsung ke situ. Memang nggak jauh, orang duduk di ruang tengah, nah di depan itu kamarnya. Kelihatan anak juga lagi tidur waktu itu. Nah, ini tanpa disadari, jadi itu mereka tuh lagi ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol biasa lah, masalah suami istri, masalah rumah tangga, masalah ini itu, ngomongin tetangga dan sebagainya gitu ya. Obrolan-obrolan ringan menjelang tidur. Ini tiba-tiba tanpa mereka sadari, mereka tuh nggak sadar awalnya. Pintu kamar, tempat di mana anaknya tidur itu, ini tiba-tiba nutup sendiri, tanpa suara, tanpa apa. Pintu habis direnov baru, udah dikasih minyak gitu ya, jadi ditutup itu nggak ada bunyi kreket gitu tuh nggak ada, nutup aja pelan-pelan begitu. Ini lagi enak-enakan ngobrol, tiba-tiba kedengeran ada suara mama gitu, ada manggil mama gitu kan, mama. Sementara anaknya Mbak Puji itu manggilnya itu ibu, bukan mama. Ada suara seperti itu. Nah, ini Mbak Puji, Mas, nengok kan akhirnya ke arah kamar. Kamar itu pintunya, loh, kok pintunya nutup ya Mas ya? Diulang lagi, mama seperti itu. Oh, langsung Mbak Puji bangun, takutnya anaknya tuh kebangun atau ngelindur atau bagaimana ya. Jadi, kedengerannya ya suara anak kecil. Akhirnya apa? Ditengokin ke sana ke kamar. Anaknya itu posisinya masih tidur pules lah. Tidur pules. Mas, tadi suara apa ya Mas ya? Kamu denger enggak? Iya, aku denger. Ada yang manggil mama katanya. Sementara ini, anggap aja anaknya namanya Dinda begitu ya. Nah, si Dinda itu manggil Mbak Puji itu ibu, bukan mama. Mas, kalau itu Dinda yang manggil, kan dia manggilnya ibu ya Mas ya, bukan mama ya. Menurutmu gimana Mas? Mungkin ngelindur kali ya. Mas Reno-nya mikirnya seperti itu. Mungkin ngelindur kali mimpi, atau dia kebawa sama temannya siapa gitu ya. Usia masih 3 tahun. Main itu, teman itu belum banyak. Malah di kampung tersebut, si Dinda itu boleh dibilang belum punya teman. Ya selama 1 minggu tinggal di sana itu nggak keluar-keluar, nggak bersosialisasi dengan anak-anak yang lain begitu ya. Kok tiba-tiba seperti itu? Mas Reno pun merasa ada yang janggal. Mbak Puji pun merasa ada yang janggal. Tapi mereka itu nggak mau ngomongin atau ngebahas masalah itu malam itu. Jadi setelah mendengar itu tadi, mereka pun memutuskan untuk tidur. Udah yuk tidur, istirahat. Akhirnya tidurlah mereka. Nah, ini malam hari, mungkin setengah jam setelah itulah, setelah mereka itu masuk kamar, Mas Reno itu kayak kebelet pipis tapi nanggung gitu ya. Cuman kalau udah tidur, alah nanti pasti kebangun nih. Akhirnya apa? Mas Reno pun ke belakang sana, buang air dulu di situ. Dan Mbak Puji untuk pertama kalinya tinggal di rumah itu, dia merasa takut. Mas Reno pergi ke toilet. Ini dia tuh di situ sendirian sama anaknya, dan entah kenapa Mbak Puji tuh mulai ngerasa takut. Aku ngerasa takut ya. Pikiranku tuh kok maunya kemana-mana, dan Mbak Puji aku nggak mau lah mikirin yang aneh-aneh gitu. Udah, aku nggak mau. Aku mau mikirin yang lain, aku mau mikirin lain. Intinya ngebuang dari pikiran yang kayak gitulah. Takutnya itu nanti tambah takut. Nah, Mas Reno di toilet sana mendengar lagi, mama, ada yang manggil seperti itu. Mas Reno pun diem. Kok ada yang manggil mama lagi? Siapa ya? Buru-buru selesaiin kan. Mas Reno pun agak sedikit takut waktu itu dan pengen ngecek siapa itu yang ngomong mama gitu. Keluar dari toilet. Nah, begitu keluar dari toilet, ya nengokin ke sana kemari, pintu itu nutup antara ruang belakang sama ruang tengah gitu ya. Itu nutup. Gak ada siapa-siapa. Mas Reno pun masuk ke situ dan
menuju ke kamar sana. Nggak ngomong ke Mbak Puji, nanti takutnya malah kepikiran, nanti malah susah tidur, malah ketakutan gitu ya. Jadi udahlah aku diem aja. Malam itu pun mereka tertidur. Nah, keesokan paginya bangun dan Mas Reno pun masih belum ngomongin masalah itu. Mbak Puji pun nggak membuka rasa takutnya tersebut. Ya wis lah, udah pengalaman tadi malam, aku nggak tahu, bisa jadi itu penghuni rumah ini, kalaupun iya itu benar ya itu setan atau apa, mungkin penghuni rumah ini lagi berusaha buat kenalan atau apa. Dan karena yang didengar sama mereka itu adalah sebutan mama, kemungkinan wujudnya ya paling anak kecil, pikirnya begitu, pikirnya Mbak Puji gitu. Cuman hal itu nggak diomongin sama Mas Reno. Mas Reno pun sama, nggak ngomongin sama Mbak Puji. Mas Reno pun berangkat bekerja. Mbak Puji sama Dinda di rumah di situ ya. Dan waktu itu memang setelah kejadian semalam itu agak-agak sedikit jiper juga. Mbak Puji itu merasa agak sedikit takut dan akhirnya siang itu Mbak Puji main ke rumah orang tuanya. Si Dinda diajak ke sana ya. Udah main di situ sampai menjelang sore, sekitar jam 3 sore baru Mbak Puji pulang. Mbak Puji pulang, mandiin Dinda dan sebagainya. Mbak Puji itu mandinya nanti nunggu Mas Reno pulang ya. Biasanya itu Mas Reno sampai rumah itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore pun Mas Reno pulang. Nah setelah itu Mbak Puji itu mandi. Nah begitu mandi, dia lagi mandi itu, Mas Reno nungguin si Dinda kan. Nah ini lagi mandi, Mbak Puji lagi-lagi ngedenger, Mama ada yang manggil begitu. Dan Mbak Pujinya itu nyaut, iya bentar, Mama lagi mandi, gitu bilangnya seperti itu. Di situ Mbak Puji baru nyadar, astagfirullahaladzim. Kan harusnya aku nggak bilang Mama lagi mandi, Ibu lagi mandi gitu. Ini kok aku tiba-tiba nyeplos gitu, Mama lagi mandi. Yo ketakutan sendiri kan waktu itu, wah langsung buru-buru mandinya, langsung keluar kamar mandi ke sana menuju ke tengah gitu, di mana Mas Reno sama Dinda berada di. Mas, aku tadi Mas ngedenger lagi Mas, Mama ada yang manggil seperti itu Mas, sumpah itu suaranya tuh sama persis kayak pas tadi malam, kata si itu ya, kata si Mbak Pujinya. Terus apa Mas? Gobloknya aku tuh apa Mas? Aku itu ngejawab, sebentar, Mama lagi mandi sebentar. Aku tak pikir itu Dinda Mas, dan aku itu baru ngeh, Dinda itu kan manggilnya Ibu, bukan Mama gitu kan. Itu Mbak Puji itu udah mulai kena tuh, udah mulai takut. Waktu itu Mas, aku kok jadi takut ya Mas ya. Mas Reno pun yang tadinya mau cerita juga masalah pengalaman tadi malam, ada yang manggil Mama juga, itu jadi nggak cerita lah. Kalau aku cerita tambah jadi tambah parah. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, kata Mas Reno gitu kan. Udah nggak usah dipikirin. Nah, akhirnya udah malam pun tiba. Malam di seminggu awal itu semuanya itu baik-baik aja, semuanya normal-normal aja, lempeng-lempeng aja. Tapi setelah kejadian semalam, kemarin malam itu, semuanya itu berubah. Jadi jam 8 aja itu rasanya itu udah lumayan cukup menyeramkan. Karena di kampung tersebut jam 8 itu udah lumayan cukup sepi, lumayan cukup hening. Memang ada beberapa kendaraan yang lewat gitu ya, tapi termasuk jarang. Itu tuh jam 8 itu udah kerasa kok serem ya. Naik lagi jam 9, Dinda udah tidur di situ. Lagi-lagi Mas Reno sama Mbak Puji itu sempat duduk dulu di ruang tengah di sana ya. Sebenarnya tadinya di kamar, mau ngobrol, cuman takutnya Dinda kebangun karena ngedengar suara obrolan. Terus akhirnya mereka pun pindah lagi ke ruang tengah. Mbak Puji pun nggak lepas dari kamar gitu ya. Terus merhatiin kamar, takutnya itu tadi, pintunya kayak kemarin, nutup sendiri, dan mereka berdua itu nggak ngeh kalau pintunya itu udah nutup. Mereka pun ngobrolin, dan kali ini tuh yang diobrolin itu masalah yaitu tadi, Mas, jujur ya Mas ya, aku itu mulai takut Mas gitu. Tapi kamu jangan gimana-gimana ya gitu ya.
Mbak Puji itu pertimbangannya tuh begini, bagaimanapun juga ini kan rumahnya Mas Reno ya, dikasih sama orang tuanya. Jangan sampai, yaitu tadi, menimbulkan kesan kalau aku itu nggak terima kasih, aku itu nggak bersyukur gitu doang kok, takut gitu ya, terus minta pindah atau apa. Mbak Puji itu nggak mau Mas Reno itu berpikir seperti itu. Ya, hal itu disampaikan hati-hati, Mas. Aku itu nggak tahu, Mas, belakangan kok merasa takut ya, Mas ya. Gimana ya, Mas ya, biar aku nggak takut, kata si kata Mbak Pujinya. Mas Reno pun diem aja. Mas, jangan diem aja. Iya, aku juga lagi mikir, kata Mas Reno. Kamu mikir apa, Mas? Gimana ya? Aku nerima ketakutanmu, kata Mas Reno. Aku bisa ngerti ketakutanmu. Kenapa kamu ngomong begitu, Mas? Gitu kan. Ditanya seperti itu. Ya, karena gimana ya? Mas Reno itu agak sedikit kebingungan gitu kan. Udah, Mas, kamu ngomong aja gitu kan. Aku juga ngalamin apa yang kamu alamin. Tuh, kamu ngalamin apa, Mas? Semalam itu kan waktu mau tidur, aku kan sempat ke toilet ya sebentar ke sana, dan aku ngedenger ada yang manggil mama lagi katanya. Itu Mbak Pujinya tambah ketakutan, Mas. Tuh kan, Mas, berarti bener ya, Mas ya, ada setannya kayaknya di sini ya, Mas ya. Ya aku nggak tahu gitu ya, cuman ya mungkin ada, tapi lah wis lah, nggak usah dipikirin, orang setan anak kecil begitu, kata si Mas Reno-nya gitu kan. Emang kamu pernah lihat, Mas? Enggak, aku juga belum pernah, lihat. Sudah, nggak apa-apa, katanya. Udah, nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Mungkin awal-awal ya, kata Mas Reno, ini mungkin cuman perkenalan doang. Udah, kalau misal kita takut, nanti malah tambah jadi sudahlah, biarin aja gitu. Kita banyak berdoa aja intinya. Dan Mbak Puji nengok ke arah kamar, itu pintu udah nutup lagi. Langsung Mbak Puji nggak ngomong apa-apa, dia langsung bangun, langsung menuju kamar. Nah, begitu menuju kamar, anaknya Mbak Puji itu udah posisinya tuh berdiri. Posisinya itu udah duduk di kasur. Cuman posisinya tuh nunduk begini ya. Kayak anak itu lagi ngantuk. Ya Mbak Puji langsung, loh ini anak kenapa kok bangun seperti ini? Langsung mendekat ke situ kan. Begitu mendekat, si anaknya itu kejengkang gitu ya. Jatuh sendiri, bledek gitu, tidur, dan kaget kan si Dindanya itu. Terus langsung ditenangin sama sama Mbak Puji. Tidur lagi. Mas Reno ke situ. Kenapa? Nah, si Dinda kenapa gitu kan. Mas Reno kan posisinya berdiri di pintu di situ. Mbak Puji kan di dalam kamar lagi meluk si Dinda. Disitulah Mbak Puji pertama kali ngelihat di belakangnya Mas Reno itu ada sesuatu yang melintas. Seret, itu tuh rok panjang. Gak kelihatan bagian atasnya. Itu karena ketutup sama pintu ya, pintu kan terbatas. Itu tuh panjang ke atas. Di belakangnya Mas Reno itu lewat, seret gitu. Si Mbak Pujinya langsung, mukanya itu langsung kayak gimana ya, mau teriak ya nanti Dindanya bangun. Diem aja ya, takut, cuman akhirnya milih diem aja gitu kan. Dan Mas Reno pun akhirnya mendekat ke situ. Mas, pintunya tutup gitu kan. Tutup, akhirnya ditutup sama Mas Reno. Brek. Kenapa? Itu Mbak Puji tuh sampai nangis di situ malam itu. Kamu kenapa? Dindanya, mereka ngobrol bisik-bisik gitu ya. Pelan-pelan, Dinda itu tidur pules gitu kan. Mas, aku ngelihat, Mas. Aku udah ngelihat, katanya. Kamu ngelihat apa? Ya Mas Reno juga takut waktu itu ya. Kamu ngelihat apa? Ada yang lewat di belakangmu, Mas. Sosok jangkung, Mas. Roknya tuh panjang, katanya begitu kan. Wah, Mas Reno itu benar-benar, dia laki-laki, dia suami, tapi ikut-ikutan takut, merinding semuanya itu sampai udah istirahat yuk, jangan diomongin, kata si itu ya. Ya udah, akhirnya malam itu pun istirahat. Benar-benar, Mbak
Puji, aku itu mau istirahat tapi aku ndak bisa tidur. Sumpah aku itu kebayang sama itu. Terus itu apa ya, panggil mama-mama suaranya, tapi kok yang muncul seperti itu, kata si Mbak Puji. Akhirnya sudah, cobalah untuk tidur. Ndak tahu jam berapa, lumayan cukup lama, cuman kelap-kelip begitu doang. Mbak Puji mau buka mata aja itu rasanya itu takut gitu ya. Padahal di sampingnya itu ada Dinda. Di sebelah sana yang deket sama pintu ada Mas Reno. Dia mau buka mata aja itu takut banget. Bayangannya sendirilah waktu itu. Akhirnya apa? Mbak Puji pun karena capek juga tidurlah. Tidur sambil tangannya itu ada yang nempel ke Dinda, intinya seperti itu ya. Ada yang nempel ke Dinda begini. Tidur dia kan sampai tiba-tiba tidur udah lumayan cukup lama waktu itu. Tiba-tiba dia itu terbangun gara-gara apa? Ada yang manggil mama. Mama. Mbak Puji bangun kan. Kayak ada yang ngedenger, ada yang manggil mama. Bangun, cuman dia itu belum melek sepenuhnya waktu itu. Sampai akhirnya apa? Ngelihat jam di satu dinding di situ ya. Jadi mungkin di depannya karena biar dilihat itu gampang. Itu jam 1:30 pagi. 1:30 pagi. Terus Mbak Puji diem lagi gitu kan. Kok aku denger ada yang manggil mama lagi. Takut kan. Mbak Puji pun miring ke arah, ngadep ke arah Dinda. Di situ di sana Mas Reno itu masih tidur. Nah, Mbak Puji itu ngelihat di pojokan. Kalau pintu dibuka itu berarti tepat di balik pintu di situ. Itu di belakang pintu di sana ada sosok yang berdiri. Itu adalah sosok perempuan tua, lebih tepatnya itu nenek-nenek gitu ya. Cuman jangkung, badannya itu sampai bongkok begini di langit-langit itu, di langit-langit kamar. Itu tinggi banget, rambutnya itu putih semua. Pakaiannya rok panjang, warnanya tuh putih atau agak hijau-hijauan seperti itulah. Itu senyum ngeliatin si Mbak Dinda gitu kan, mulutnya tuh terbuka dan memang nggak ada giginya, itu nenek-nenek gitu kan. Terus apa ngomong, mama, itu Mbak Pujinya nggak kuat, dia tuh langsung ngejerit gitu, mas, manggil si itu Mas Reno, mas. Mbak Dindanya dipeluk begitu kan. Mas Reno pun bangun kaget. Kenapa Mbak Puji dipeluk, ditenangin gitu. Kenapa? Nangis jadi-jadinya, kejer sih Mbak Puji. Mas aku takut. Si Dindanya kan jadi bangun gitu ya. Ibu kenapa? Gitu. Nah ini bener nih, Dinda bener nih manggil ibu kenapa? Mas, sumpah mas, setannya itu serem banget mas, setannya serem banget, sumpah aku udah ngeliat. Itu nangis sejadi-jadinya dan ditenangin sama Mas Reno kan, sudah ndak apa-apa gitu ya. Si Dindanya pun karena mungkin udah ngantuk gitu ya ditidurkan lagi lah. Cuman ibunya ini nih, si Mbak Pujinya yang, mas sumpah aku takut banget, mas, gimana ya mas ya gitu. Sudah tenang dulu, udah kamu tidur, aku melek, tak jagain gitu ya sampai pagi, kata si Mas Reno ya. Beneran ya mas ya? Iya beneran, udah kamu tidur aja, Akhirnya ya begitu, Mas Reno pun, ya Mbak Puji nggak percaya begitu aja gitu ya. Dia merem begini coba tidur, terus nanti melek ngecek. Mas Reno tidur enggak? Oh ternyata enggak. Mas Reno itu masih duduk sambil baca buku waktu itu. Dan oh ya wis lah, tenang rasanya Mbak Puji, akhirnya tertidur. Entah jam berapa Mas Reno tidur, dia enggak tahu, bangun-bangun itu udah pagi. Nah, begitu udah pagi, Mbak Puji cerita semuanya tuh sama Mas Reno. Mas, aku semalam mas, udah dikasih lihat penuh mas. Apa yang kamu lihat, kata Mas Reno. Mereka pun ngobrol bukan di rumah, tapi di halaman depan, di sana, deket jalan pagi-pagi. Sama Dindanya tuh lagi main-main, si Mbak Pujinya sambil nyuapin gitu ya. Aku ngelihat semua mas, aku udah ngelihat bentuknya tuh seperti apa mas. Dan itu adalah sosok yang sama mas, itu yang bilang mamah gitu ya. Itu nenek-nenek mas, nenek-nenek jangkung, itu badannya tuh sampai melengkung gitu ya, di
di langit-langit, Mas. Sumpah, serem, rambutnya itu putih semua, panjang katanya. Itu manggil aku mama sambil senyum begitu, nggak ada giginya, matanya hitam semua, kata situ ya. Mukanya putih, lah wis pokoknya, aku udah nggak kuat, Mas, aku nggak kuat beneran, Mas, aku takut, Mas. Ini kamu pergi, kamu kerja, aku mau ke tempatnya Ibu, Dinda mau tak bawa ke sana, nanti balik ke sini agak sorean lah, nungguin kamu pulang, Mas, katanya gitu. Ya sudah, kalau begitu, kata Mas Reno, udah nggak apa-apa, sementara gitu aja. Sambil kita cari tahu lah, kata Mas Reno begitu ya. Akhirnya apa? Hari itu Mas Reno berangkat kerja, si ini Mbak Dinda pakai motor sendiri-sendiri ya. Mbak Dinda sama itu, si Mbak Puji sama Mbak Dinda itu anaknya pergi ke rumahnya Mbak Dinda, ke orang tuanya. Di situ Mas Reno berangkat kerja. Mas Reno sebelum berangkat itu pesan, udah nanti kita baliknya bareng aja. Nanti aku jemput ke sini, kata Mas Reno. Iya, Mas, udah. Sore harinya Mas Reno pun ke situ, ke rumahnya orang tuanya Mbak Dinda di sana. Nah, Mas Reno itu ngomong ke rumah orang tuanya Mbak Dinda, rumah neneknya Mbak Dinda ya. Mas Reno pun ngomong, sementara malam ini kamu tidur di rumah ibu dulu ya, di sini dulu ya, kata situ. Emangnya kenapa, Mas? Aku sih senang-senang aja, kata si itu ya. Soalnya aku masih takut. Iya, ndak apa-apa. Aku malam ini mau ke rumah Bapak, katanya. Ya, ada yang pengen aku tanyain ke Bapak, kok bisa ada seperti itu gitu, barangkali Bapak tahu. Oh gitu, Mas. Iya, nggak apa-apa ya kamu ya. Iya, aku ndak apa-apa, Mas. Akhirnya apa? Malam itu Mbak Puji sama Mbak Dinda itu tidur di rumah neneknya. Di situ, di rumah orang tuanya Mbak Puji, dan si Mas Reno pergi ke sana, ketemu sama bapaknya. Ya, waktu itu Mbak Dinda kan belum tahu ceritanya itu seperti apa. Sekitar jam 10 malam, Mas Reno pun pulang ke sana, ya ke rumah orang tuanya Mbak Puji di situ ya. Dan Mbak Puji juga belum tidur, memang nungguin. Akhirnya sepulang dari tempat bapaknya itu, Mas Reno cerita. Jadi, gimana ya, kata bapak. Bapak itu rumah memang nggak bangun sendiri. Rumah itu memang bapak beli, kata situ ya. Bapak beli cuman udah lama banget, katanya begitu. Dan mengenai itu, apa yang dilihat oleh Puji, sama apa yang kamu dengar sendiri, Bapak juga nggak tahu. Bapak juga nggak pernah nempatin rumah itu. Dia sempat dikontrakin gitu ya. Dan ya emang dikontrakin biasa aja, cuman beberapa bulan. Terus udah orangnya nggak melanjutkan, kata Bapak. Ya kayak gitu, gonta-ganti orang terus. Kalau selama ini Bapak sih malah justru nggak tahu, Bapak nggak mendengar cerita apapun gitu ya. Mungkin ya tetanggamu ada yang, nah itu dia Pak. Tetanggaku itu sempat ngomong juga, kamu nggak takut nempatin rumah ini gitu ya. Aku pikir ya semuanya ngapain takut gitu, pikirku seperti itu Pak. Aku nggak tahu kalau ternyata bakalan ada kejadian seperti ini. Dan ya intinya informasi dari bapaknya Mas Reno juga buntu. Nggak ada cerita yang ini ya, maksudnya cerita yang kuat atau bagaimana. Mas Reno kan akhirnya pulang ke situ, cerita begitu kan, dan Mas Reno pun ngambil keputusan, udah begini aja, aku juga nggak mau bikin kamu sakit, ngomong sama Mbak Puji ya, aku nggak pengen bikin kamu sakit, sementara yang terbaik, sementara kita kesini lagi dulu aja, kata si Mas Reno. Iya Mas, aku setuju, dan orang tuanya Mbak Puji juga udah tahu ya, dikasih cerita seperti itu, sarannya begitu, udah mending sementara di sini dulu aja. Kalau mau di sana nanti ketakutan malah gimana? Takutnya juga nanti ngaruh ke Dinda atau bagaimana? Takutnya Dinda itu kena, kegoda atau apa? Nanti kan malah repot. Kata itu udah sementara di sini aja dulu, ndak apa-apa. Orang ibu juga nggak pernah ngebatasin kalian, nggak pernah ngatur-ngatur kalian bagaimana gitu. Ndak apa-apa, di sini aja dulu. Nah ya dapat dukungan dari ibu mertua. Ya, Mas Reno tentu saja senang gitu kan. Alhamdulillah wis lah. Maksudnya sementara ini
istriku di situ, aku mau cari tahu, kata si Mas Reno. Nah, setiap pulang kerja, izin dulu sama Mbak Puji, aku mau ke sana, mau ke rumah, aku mau ngambil beberapa pakaian lah, intinya seperti itu ya. Mas Reno pun akhirnya ke sana buat ganti Mbak Puji, buat ganti Dinda, itu kan pakaian udah di sana. Akhirnya ngambil beberapa begitu kan. Nah, diambillah ke situ, cuman Mas Reno juga ternyata ndak punya nyali sehebat itu. Dia sebelum menuju ke rumah, itu menuju ke rumah tetangga yang pernah ngomong kamu berani nempatin rumah ini. Itu didatengin sama Mas Reno, dan di situ ya dibeliin martabak lah, kata si Mas Reno. Aku ke situ, Pak. Saya itu sekarang penasaran dengan apa yang pernah diucapkan oleh Bapak waktu itu. Bapak kan sempat ngomong, kamu berani nempatin rumah itu. Nah itu Pak, saya itu penasaran. Loh, kenapa penasarannya sekarang, kata si Bapak itu ya. Ya gimana ya Pak ya. Ayo ada apa, kata si Bapak itu. Ayo ada apa. Kenapa kok tiba-tiba nanyain seperti itu. Kamu cerita dulu, nanti tak ceritain, kata si Bapak itu. Loh, berarti memang Bapak ada cerita ya Pak? Oh ada, kata si Bapak, tapi syaratnya kamu cerita dulu. Pak ini wah sambil makan martabak Pak gitu. Akhirnya apa? Dimakanlah martabak tersebut. Satu buat ditaruh di dalam, satu itu dimakan Mas Reno sama si Bapak itu. Dan akhirnya apa? Mas Reno menceritakan apa yang dialami oleh Mas Puji dan apa yang dialami oleh dirinya. Diceritakan semua sampai akhirnya apa? Udah selesai begitu kan. Oh jadi begitu. Pak, Bapak kan udah janji, katanya mau cerita. Iya ini juga saya mau cerita, kata si Bapak itu. Jadi gini Mas, ini dulu banget ya, rumah itu saya juga waktu itu tuh masih kecil lah katanya begitu kan. Waktu itu saya masih kecil Mas. Itu dulu ada yang nempatin. Cuman memang bukan orang sini. Itu rumah mereka pindah ke kampung ini, bangun rumah tersebut. Punya anak waktu itu dan memang belum lama tinggal di situ, di rumah tersebut. Rumah itu jadi kemudian ditempatin. Ya ndak tahulah, saya juga lupa. Cuman belum lama kok. Paling baru mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan tinggal di sana. Dan tiba-tiba anaknya itu, aduh nuwun sewu Mas katanya. Kenapa Pak? Anaknya itu meninggal. Hah? Anaknya meninggal? Iya. Anaknya meninggal, terus waktu itu kan ya warga datang ke sana begitu kan, dikiranya itu mau dimakamin di sini di kampung ini atau bagaimana, ternyata enggak. Jadi itunya dibawa. Mereka itu hari itu juga begitu anaknya enggak ada, itu dibawa Mas. Bukannya dimakamin, cuman dibawa sama mereka berdua. Enggak tahu makaminnya itu di mana intinya gitu, kata si Bapak itu. Oh gitu Pak, mungkin di rumah di sana ada keluarganya atau apa kali ya. Bisa jadi seperti itu, cuman ya enggak tahu bagaimana ya. Kami itu mikirnya kok agak sedikit aneh, kata si Bapak tadi. Anehnya kenapa Pak? Kan umumnya ya misal begitu kan, ada kerani yang meninggal gitu. Nah si anaknya itu kan, yo kalaupun mau dimakamin, ya dimakamin dulu sampai selesai. Bukan malah pindahan dulu. Itu pindahan hari itu Mas, sambil ngegendong anaknya yang udah nggak ada Mas. Itu seperti itu. Iya ya Pak ya, aneh ya Pak ya. Nah makanya itu harusnya kan yuk dimakamkan dulu, selesai, baru kalau udah tenang, udah apa, baru mikirin pindahan atau bagaimana. Itu enggak, anaknya meninggal hari itu boyongan, dikosongin itu rumah Mas, pindah enggak tahu makamnya di mana. Ditanya mau pindah kemana juga enggak tahulah, enggak ngasih informasi yang jelas, kata si Bapak tadi. Oh gitu Pak, iya. Dan maksud Bapak apa hubungannya dengan itu Pak, yang kami alamin di rumah itu? Nah begini Mas, zaman saya masih kecil itu kan umumnya manggil itu kan yo mbok,
emak atau apa ya Mas ya. Itu zaman saya masih kecil di kampung itu, kampung sini paling banyak itu. Nah, ini anaknya si ibu tadi, anaknya keluarga itu, manggilnya itu memang ngotani banget Mas, modern, manggilnya itu mama gitu ya. Di sini ndak ada yang manggil mama gitu. Manggilnya ya kalau ndak mbok, ya mak, ya apa gitu ya. Ya seperti itulah warga desa Mas, warga kampung. Ini kok manggilnya mama gitu. Ya kita ndak gimana-gimana, maksudnya cuma manggilnya mama gitu ya. Orang kota mungkin seperti itu waktu itu pikiran kami gitu atas si bapak tadi. Loh, nggak disangka-sangka kok malah begitu. Malah ya usianya tuh ndak panjang, padahal anaknya tuh lucu Mas. Dan di situ Mas Reno itu mulai ada titik sambung. Pak, bapak nyebutin kalau si anak tadi manggilnya itu mama. Lah ini setan yang ada di rumah saya itu Pak, itu nyebutnya mama juga Pak. Suaranya itu anak kecil Pak. Cuman kata istri saya Pak, wujudnya itu begitu nenek-nenek jangkung Pak. Itu gimana ceritanya? Waduh, kalau itu ndak tahu sih Mas. Cuman kalau menurut saya Mas, mungkin dulu setannya tuh masih kecil kali ya. Lah gimana ngomongnya ya, kata si bapak itu ya. Mungkin dulu setannya masih kecil Mas. Sekarang udah jadi nenek-nenek kali waktu itu. Oh, tapi kan waktu itu seumuran sama sampean kali ya Pak ya waktu itu. Enggak sih, saya sedikit lebih tua, kata si bapak-bapak itu. Bapak itu juga udah kakek-kakek sebenarnya. Saya tuh sedikit lebih tua gitu kan. Ya mungkin kalau sekarang masih hidup, ya seumuran saya lah gitu ya. Lihat istri saya gitu ya. Istri saya juga udah peot seperti udah nenek-nenek. Mungkin gitu kali Mas. Itu setannya tambah tua juga kali. Ini jawabannya tuh ngaco kali. Apa ya? Jadi yang ditanyain sama Mas Reno itu memang bener, ada satu cerita yang masuk, tapi cerita dari orang awam gitu ya. Jadi ya wis lah, sudah apa-apa kata Mas Reno. Dan ujung-ujungnya Mas Reno tuh minta tolong, Pak nun sewu, saya itu masih trauma Pak gitu dengan apa yang kami alami di rumah itu. Saya mau minta tolong sama Bapak. Mau minta tolong apa Mas? Anterin saya Pak ke rumah gitu. Loh, anterin Mas, kenapa emang? Masnya mau ngapain? Saya mau ngambil pakaian istri sama anak Mas. Sekarang istri sama anak saya itu di rumah mertua di sana. Oh begitu, ya sudah tak anterin, ayo mari. Akhirnya dianterin sama si bapak itu, ngambil pakaian gitu kan. Pakaian akhirnya udah Mas Reno pun pulang. Ceritalah sama Mbak Puji masalah itu tadi. Dan ya karena memang masa lalunya ada seperti itu, Mbak Puji akhirnya apa? Menolak untuk tinggal di rumah itu. Mas, aku nggak berani Mas, aku trauma, aku takut tinggal di rumah itu Mas. Udah, aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Apapun yang terjadi aku nggak mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Akhirnya apa? Setelah ya karena nggak ada solusi ya, Mas Reno pun akhirnya ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, nuwun sewu, istri saya ketakutan tinggal di rumah itu, trauma, dan kalau boleh saya minta izin, rumah itu pengen tak jual, terus nanti tak pakai buat beli rumah lagi Pak. Bagaimana Pak? Boleh enggak Pak? Ya itu terserah kamu, kata bapaknya. Ya, rumah itu kan udah jadi rumah kamu, dan memang rumah itu juga nggak ada kenangan apapun buat keluarga kita. Ya bapak itu dulu alhamdulillah ada rezeki beli rumah itu pun iseng gitu ya. Karena waktu itu ya dijualnya itu murah, dan ya sudah enggak apa-apa kalau misal mau kamu jual, terserah, tapi dibeliin rumah lagi ya gitu. Iya Pak. Nah, apa rumah itu pun dijual sama Mas Reno. Dan alhamdulillahnya laku. Setelah laku dengan harga yang lumayan cukup bagus, tapi Mas Reno jujur, rumah ini tuh agak-agak katanya begitu. Agak-agak gimana Mas? Nah, yang beli itu nggak peduli dengan hal itu gitu ya. Akhirnya sudah dibeli, Mas Reno pun bangun rumah lagi, nggak beli rumah jadi tapi bangun rumah lagi sampai jadi. Dan akhirnya begitu udah jadi, rumah itu bersih lah intinya ya. Akhirnya Mbak Puji sama Dinda waktu itu sama Mas Reno pun menempati rumah baru tersebut. Ya alhamdulillah setelah nempatin rumah baru itu ya udah nggak ada apa-apa lagi. Dan mengenai cerita di rumah tersebut,
nenek-nenek yang manggilnya itu mamah, mamah gitu ya, suka ngomong mama, mama begitu, itu nggak tahu lagi kabarnya bagaimana. Ya itulah satu cerita dari Mas Reno di Surabaya, Mas Reno Mbak Puji ya di Surabaya. Terima kasih banyak Mbak Puji atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk yang belum sempat mesan ya ditunggu orderannya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah download RIM, yang sudah ngeramein aplikasi RIM juga terima kasih banyak dengan keterbatasan yang ada gitu ya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.